Pabrikan Yamaha mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan membangun prototipe mesin V4 untuk pertama kalinya di era modern. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan performa mereka yang terus menurun. Motor V4 baru ini melakukan debut balapannya di Grand Prix San Marino Misano dengan pembalap penguji Augusto Fernandez. Hasilnya ia start dari posisi kedua dari belakang dan finish di urutan ke-14, tertinggal 61,5 detik dari pemenang. Jika dibandingkan dengan pembalap Yamaha tercepat Fabio Quartararo di posisi ke-8, Fernandez terpaut 40,5 detik. Penampilan keduanya di Grand Prix Malaysia menunjukkan sedikit kemajuan. Fernandez finish di posisi ke-18 terpaut 47 detik dari pemenang. Sementara itu pembalap Yamaha terdepan Quartararo berada 35,5 detik di depannya. Setelah akhir pekan yang sulit di Sepang itu, Fernandez mencatat bahwa motor V4 tersebut masih membutuhkan sesuatu yang lain. Yamaha saat ini memang masih berhati-hati dan belum mengeluarkan tenaga maksimal dari mesin V4 tersebut. Meskipun demikian, Fernandez tetap melihat beberapa sisi positif dibandingkan dengan motor M1 saat ini. Ia menjelaskan bahwa motor V4 ini terasa lebih halus atau smoother dikendarai. Tim sengaja belum memanfaatkan potensi penuhnya agar mereka bisa menganalisis setiap langkah pengembangan. Fernandez mengakui bahwa bagian depan motor masih perlu dibenahi, tetapi koneksi antara gas dan ban terasa lebih baik. Ia merasa manajemen cengkraman atau grip dan khususnya cara mereka memahami penurunan performa ban telah meningkat secara signifikan. Selain itu, ia juga merasa motor ini sangat menyenangkan untuk dikendarai. Namun saat motor V4 ini diuji oleh Quartararo di Misano, ia tampak kurang terkesan. Quartararo mencatat bahwa motor baru itu memiliki masalah yang mirip dengan motor inline-4 yang mereka gunakan sekarang. Proyek V4 ini dipandang sebagai upaya terakhir Yamaha untuk meyakinkan Quartararo agar mau bertahan di tim setelah kontraknya habis pada 2026. Fernandez memahami mengapa Quartararo tidak sabar, karena menurutnya Fabio adalah tipe pembalap yang ingin menang besok. Namun ia yakin mereka masih membutuhkan sedikit kesabaran. Ia merasa ini adalah fase di mana mereka tidak boleh terlalu melihat catatan waktu, melainkan harus fokus pada feeling atau sensasi berkendara. Ia sangat yakin bahwa pada akhirnya motor yang bagus akan muncul dari proyek ini. Fernandez akan kembali beraksi sebagai wildcard di seri final Grand Prix Valencia. Setelah balapan tersebut, motor inline-4 Yamaha diperkirakan akan secara efektif dipensiunkan dan tidak akan digunakan lagi, dimulai sejak sesi tes pasca balapan. Muhammad Kiandra Ramadipa mengalahkan hukuman start dari belakang yang membuat dia memulai balapan ITC Catalunya 2025 dari posisi ke-24. Rama dihukum bersama 9 pembalap lainnya. Penaltinya datang karena dia sempat melaju terlalu pelan saat sesi kualifikasi. Hukuman tak menghentikan lesatan Rama yang pelan tapi pasti mampu meningkat dalam balapan di sirkuit Catalunya Barcelona. Perjuangan tanpa kenal lelah membawa rider Honda Asia Dream Racing Junior Team itu merengkuh kemenangan super dramatis yang ditentukan di garis finish. Balapan ITC Catalunya 2025 cukup banyak menelan korban dengan pertumbangannya sejumlah pembalap. Rentetan ini cukup memberi bantuan bagi Rama yang butuh beberapa putaran untuk menembus 20 besar. Asa rookie terbaik Asia Talent Cup 2024 untuk terus mendapatkan posisi yang lebih baik dan lebih baik lagi terus menyala. Kerja keras Rama terlihat pada pertengahan balapan ketika 10 besar mampu didobrak. Pembalap berusia 16 tahun itu berhasil mendapatkan posisi ke-8. Perjuangan Rama tidak berhenti. Memasuki penghujung balapan, menyisakan 4 putaran, lesatan Rama lebih dahsyat. Dia mencuri perhatian dengan merebut posisi terdepan alias pertama. Rama berhasil memimpin balapan sampai lap terakhir sebelum hadirnya sang juara bertahan Carlos Cano yang mengancam. Persaingan sengit tersaji di akhir balapan antara dua nama tersebut. Rama tetap tenang meski tertinggal. Dia terus membuntuti Cano dalam jarak yang sangat dekat untuk mencuri angin. Taktik slipstream Rama berhasil setelah dia mengungguli Cano dalam akselerasi menuju garis finish dengan photo finish. Ini menjadi kemenangan kedua bagi Rama dalam debutnya di ITC.
Feda Ega Pratama, pembalap binaan PT Astra Honda Motor AHM yang juga jebolan Astra Honda Racing School atau AHRS, tahun depan dipastikan tampil full di kejuaraan dunia Moto3. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini naik kelas dari tahun ini yang tampil reguler di kejuaraan FAM Junior GP. Feda sendiri tahun depan akan membela Honda Tim Asia di kejuaraan dunia Moto3, satu tim dengan pembalap asal Jepang Zen Mitani. Ditemui di sirkuit Catalunya Spanyol, John Olive yang merupakan mantan pembalap Grand Prix 125, Moto3 dan Moto2 yang kini menjabat sebagai manajer di Junior Talent Team membagikan pendapatnya soal Feda. Menurut Joan yang terus memantau perkembangan Feda selama di Spanyol, pembalap kelahiran tahun 2008 ini punya kelebihan pada adaptasi yang cepat. Joan menyebut pertama kali melihat Feda saat tampil di Asia Talent Cup menggunakan Honda NSF 250R dan bisa melaju dengan cepat. Lalu tampil di Red Bull Rookies Cup dengan motor yang sangat berbeda, Feda juga bisa beradaptasi dengan cepat dan tampil kencang. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Feda jika dibandingkan para pembalap lain seusianya. Joan juga mengatakan jika Feda memiliki keunggulan lain pada keahliannya mengatur bukaan gas. Menurut Joan, banyak pembalap muda kesulitan mengatur bukaan gas yang tepat untuk menemukan batas maksimum pada motornya. Dengan kelebihannya ini, Feda menjadi salah satu pembalap muda yang diperhitungkan di pentas balap dunia saat ini. Akan sangat menarik melihat bagaimana penampilannya di Moto3 tahun depan. Maverick Viñales dipastikan tidak akan kembali beraksi di MotoGP pada seri kedua terakhir musim ini di Portimao. Pembalap Tech3 yang sedang cedera itu akan menggunakan waktu 1 minggu tambahan untuk pemulihan. Tujuannya adalah agar ia berada dalam kondisi terbaik saat seri final di Valencia dan sesi tes pasca balapan setelahnya. Manajer tim Tech3 Nicolas Goyon menjelaskan bahwa keputusan ini telah diambil bersama dengan KTM. Menurutnya, sirkuit Portimao sangat menuntut kondisi fisik, sehingga fokus mereka adalah memastikan Maverick berada dalam kondisi terbaiknya di Valencia yang akan dilanjutkan dengan sesi tes penting. Oleh karena itu, Pol Espargaro akan kembali ditugaskan untuk menggantikan Maverick Viñales. Goyon menambahkan bahwa terakhir kali Pol membalap di Portimao adalah pada tahun 2023 saat ia mengalami cedera parah. Jadi, akhir pekan ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk kembali terhubung dengan sirkuit tersebut. Balapan di Portimao ini akan menjadi penampilan kelima Espargaro sebagai pembalap pengganti Viñales, yang masih dalam pemulihan setelah menjalani operasi ligamen akibat kerusakan bahu yang dideritanya di Sachsenring. Pol Espargaro sendiri mengaku tidak menyangka akan ditugaskan lagi untuk menggantikan Viñales. Namun ia memahami bahwa ini adalah keputusan terbaik demi pemulihan Viñales sesegera mungkin, yang merupakan hal terpenting bagi proyek KTM. Ia menegaskan bahwa ini adalah bagian dari tugasnya sebagai pembalap penguji, dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pabrikan serta pembalap lainnya. Ia menambahkan bahwa mereka baru saja melakukan tes di Jerez pekan lalu, jadi ia berharap bisa terus mendapatkan informasi positif untuk meningkatkan performa motor. Espargaro juga menyebut sirkuit Portimao terasa spesial baginya. Terakhir kali ia membalap di sana, skalanya tidak berakhir dengan baik karena cedera. Karena itu, ia melihat akhir pekan ini sebagai sebuah tantangan pribadi yang sangat ia nantikan. Sepanjang musim ini, Espargaro telah berhasil finish di posisi 10 besar sebanyak 5 kali. Dengan hasil terbaiknya adalah finish di urutan ke-8 di Balaton Park.